Jadi kalau dia bilang tari ini hanya hiburan semata itu, ya nggak masalah juga sih. Tergantung fungsinya dan siapa pasarnya, siapa yang menonton, siapa yang mengapresiasi. Jadi tergantung konteks dan pemaknaannya, Mbak ya. Atau bagaimana? Iya, tergantung konteks dan maknanya. Kalau dia lagi di ritual adat, nah siapa orang-orang yang menghadiri ritual itu? Itu sih. Jadi Jadi masing-masing punya panggung sih. jadi bukan sekedar gerakan yang menghibur orang ya. Iya, bukan hanya sekedar gerakan menghibur orang. Cuman akhirnya eh, tidak bisa kita tepis juga kalau ternyata tari itu terkotak-kotak. Ini tari Betul. hiburan, ini tari adat, ini tari pertunjukan seni. Kayak gitu. Tapi Nggak bisa kita sebenarnya, halau juga kalau akhirnya kotak-kotak semua. hmm, jadi sebenarnya punya arti yang mendalam juga sih ya. Kan tadi Ya, punya Kak, Kak Dinda bilang apa kesadaran. kesadaran. Kalau Kayak, manfaat, oh iya, lanjut 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 lanjut. sorry, sorry. Potong Lanjut. sedikit. Jadi kayak Hmm, kalau gaya friend tahu penari dari Jogja, kalau kami nyebutnya Eyang Didi Nitowo. Kita hmm. ngelihat dia sangat performance banget di atas panggung yang luar biasa lah dia punya ketubuhan. Tapi kita tidak melihat di balik itu bagaimana proses dia akhirnya mencapai mencapai yang Dia mau, luar biasa lah oh tekniknya. luar biasa. Hmm. Lanjut nih, Kak Dinda, terkait manfaat sendiri bagaimana sih sebenarnya tari ini? Apakah untuk kesehatan badan aja atau Gimana bagaimana? gimana? Terkait manfaat sendiri, tari ini seperti apa sih Kak dalam kehidupan? Apakah cuma untuk sehat badan aja kah, supaya bugar atau bagaimana? Biar gaya yang kalian tahu nih. Ya, kalau kita lihat di Google ya tari itu hanya sebagai untuk kesehatan badan. Kenapa dia bilang sehat? Kalau kita nari itu ada yang bilang ini nih teater nih. Habis itu ada yang bilang ini lagi senam nih. Ini nih lagi ponfit nih. Kayak gitu. Jadi bisa Ah, disangkut-sangkutkan gitu. Nah, kalau manfaatnya mungkin itu ya badan kita jadi sehat kayak gitu. Cuman kalau manfaat tari sendiri di aku jadi banyak belajar hidup dari tari sih. nah bisa jelaskan tuh Kak bagaimana Kak? Bagaimana Terkait hidup bagaimana? ya bagaimana eh, apa namanya bersosialisasi sebagai Hmm. manusia, terus memanusiakan manusia, terus bagaimana aku belajar memasak dari tari. Jadi kenapa aku bilang belajar memasak dari tari? Karena aku lulusan akademis tari. Jadi kami tuh setiap di semester berapa gitu aku lupa, kami belajar produksi tari. Nah, di situ produksi tari bukan hanya belajar menjadi penari yang bagus atau menjadi performance yang bagus. Kami diajarin bagaimana manajemen seni. Jadi kayak mulai konsumsinya, mulai panggungnya harus siap, lightingnya harus siap. Jadi kita koordinasi dengan beberapa puluh orang dalam satu angkatan itu untuk membuat satu pertunjukan tari gitu. Jadi banyak belajar dari tari sih. Kehidupannya. Iya, betul. Wis, Filosofis banget. betul betul betul. Keren 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 keren. Partai sendiri bagi kehidupan. Kalau Anu sendiri Kak, dari Kak Dinda sendiri pengalaman pribadi dari tari sendiri apa yang menjadi pencapaian terbesar selama berkarya di dunia dancer? Hmm. Pencapaian Hmm. apa ya pencapaian? Ah, Sejauh ini menjadi manusia yang bermanfaat. betul 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 betul. Selain itu, Jadi kalau kami di tari itu, kalau orang kita kan tahu ya agama dan seni itu tidak bisa digabungkan. Jadi kalau hmm, kami penari kebanyakan menganggap kalau kami lagi perform atau pentas gitu, kami nganggap kami lagi beribadah. Ini bentuk ibadah kami gitu. Jadi bukan lagi habis nari nih, oh aku dapat duit nih habis ini. Enggak, jadi kami nggak mikirin itu lagi. Kalau aku ya.
Ya, Udah nggak mikirin lagi, kita kita memang akan dibayar nih habis ini, tapi bagaimana perasaan kita ketika dilihat orang, ditonton orang, diapresiasi orang, itu tuh bentuk ibadah kita gitu. dalam Itu juga sih. ya. Jadi kalau ya dalam apa namanya? Jadi kalau bukan berarti meninggalkan 5 waktu tadi ya kita yang orang Hmm. Islam. Jadi kalau kami tidak sempat sholat tuh udah ketika naik di atas panggung dalam hati tuh sudah bilang, ya Allah, ini aku ibadah nih, aku ibadah nih. Udah niatnya gitu. Wow, wow, luar biasa. Nah, Kempren, udah paham kan apa sih makna tari? Mungkin nanti kalau misalkan belum cukup di video ini terkait penjelasannya Kak Dinda, kalian bisa DM atau komen di YouTube atau Instagramnya Kempren kalau mau tanya tentang nanti aku bisa sampaikan ke Kak Dinda tentang pertanyaan kalian mengenai tari. Lanjut nih, Mbak. Apa sih Ya, enaknya aku bisa manggil Mbak Kakak atau bagaimana nih? kakak Mbak aja aja. kali ya. Oh, Kak Dinda aja lah ya. Nah, kalau untuk ini sendiri, tantangannya sendiri bagaimana dalam tari ini? Selain kita mempelajari gerakan, ada enggak yang menjadi struggle ataupun apa nih, hambatan dari Kak Dinda sendiri dalam mengeksplorasi gerakan tari? Menarik ya tantangannya. Hmm, eh Selama ini kan aku udah hampir 5 tahun ya berarti sama tahun ini. hmm, 2020 aku lulus S1. Tantangan yang paling sampai saat ini aku hadapi adalah egoku sendiri sih, males latihan. Jadi penari itu wajib banget latihan mengolah tubuh karena tubuh tidak digunakan untuk penari selama 1 minggu aja itu udah kelihatan. Eh, ini orang nih jarang latihan nih, padahal katanya penari. Itu terus itu sih yang paling utama yang sering aku hadapi, apalagi aku tinggal dan menetap di daerah, sudah kan kembali ke Kalimantan Utara ini atmosfernya tuh beda gitu loh. Kalau di Jogja kan kita tiap minggu ada aja nih kita gabung-gabungan nih latihan bareng-bareng gitu. hmm. Nah, atmosfernya itu yang berbeda. Malas latihan itu. Jadi kalau jadi penari harus latihan ya guys ya untuk tetap menjaga konsisten tubuh itu. Terus yang kedua tantangan aku itu relasi. Jadi kalau misalnya ada proses apa gitu, aku Hmm. nih kan harus ketemu nih sama orang ini nih. Aku harus ngobrol nih, harus membangun jaring nih. Bagaimana hubungan antar manusia ini tetap baik gitu, tetap dikenal gitu. Betul, 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 betul. Itu sih. Terus karena kalau kita buat karya, aku juga sebagai koreografer, kalau buat karya itu kita bukan berdiri sendiri. Hmm. Jadi aku kemarin baru buat karya nih dan berdedap. Aku kirimin nih teman-teman videoku, teman-teman senimanku. Gimana nih? Ada masukan nggak? Gitu. Jadi butuh pandangan-pandangan lah. Hmm. Itu sih tantangannya itu. Apalagi kalau udah penarinya introvert, aduh, harus kerja ekstra sih untuk membangun kedekatan itu gitu. Oh, betul. Ada Gitu. lagi? Terus yang terakhir tantangan jadi penari di jadi penari dan koreografer di daerah Hmm. ini kalau penari daerah kan penari-penari hiburan ya kayak opening ceremony dan segala macam. Nah, itu tantangannya adalah bayaran yang tidak sesuai. Nah, ini krusial. Itu jadi tantangan banget. Jadi kalau lihat daerah-daerah yang lain kayak misalnya mungkin di daerah-daerah kota-kota karena mereka sudah yang sifatnya entertain hiburan, mereka kan aku pernah menjadi penari juga di sana, menurutku mereka agak agak layak ya menghargai penari. Bukan nominal ini sebenarnya bukan apa ya, kayak mengganti kostum mungkin lelah tuh. Nah di daerahku tuh itu belum diperhatikan. Jadi orang ngeliat tuh lulusan apa Dinda, lulusan tari, terus kerjanya mau ngapain? Mau jadi manusia gitu. Jadi akhirnya
eh, penari itu ya sebagai apa namanya, tempat aku untuk mengekspresikan diriku. Terus kalau untuk mencari mata pencarian memang nggak bisa lewat tari. Jadi kalau mau kaya jangan jadi penari. Tuh, jadi akhirnya aku memilih untuk menjadi mata pencarianku makeup artist. Jadi aku juga MUA. Itu. Jadi kalau nari ya untuk memberi makan batinku sih. Jadi Aku selalu ingat kata-kata apa? seniman-seniman senior tuh selalu bilang kalau mau kaya jangan jadi penari. Halo? Ya, oke, oke. Nggak nyangkut tadi. Halo? Ya, iya, Mas. Oke, oke, siap. Agak terputus tadi jaringannya. Jadi itu ya, tadi makna-makna yang dijelaskan Kak Dinda mengenai tari. Semoga gaya brand eh, akhirnya paham apa sebenarnya tentang tari itu. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi ada hal yang mendalam. Kayak tadi yang dijelaskan Kak Dinda mengenai kesadaran, tentang belajar hidup. Ada pesan nggak Kak untuk gaya brand yang mungkin akan berminat menjadi penari? Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan terkait tari kalau mau belajar tari? Hmm, Kalau belajar tari, ya sungguh-sungguh, fokus. Terus selain fokus juga harus percaya diri karena kebanyakan, apalagi penari di daerahku ya, Tanjung Selor, Hmm? eh, itu sangat bisa dibandingkan dengan kualitas-kualitas penari di luar daerah Tanjung Selor sendiri. Kayak aku tahu nih penari ini nih, ini penari dari sini nih. Jadi fokuslah, percaya diri, latihan terus, konsisten. Kalau udah ngomong jadi penari